wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, saat ini saya hadir di Masjid Tabayun di kompleks perumahan Villa Meruya, Jakarta Barat. Mungkin kalian bingung ya, katanya masjid tapi ini kok tenda ya. Ya karena inilah di Villa Meruya ini, kompleks perumahan Villa Meruya ini memang masih mengalami kendala ya untuk mendirikan masjid. Meskipun warga di sini sudah sekian lama, sudah puluhan tahun, 30 tahun katanya ya, ingin memiliki masjid di kompleks perumahannya, namun masih terkendala karena kebetulan warga muslim di sini masih tergolong minoritas. Dan akhirnya setelah mengantongi izin dari Gubernur DKI Anies Baswedan, mereka berhasil diberi izin untuk mendirikan masjid ini, dan saat ini baru tenda yang didirikan sebelum semuanya izin komplit dan akan didirikan secara permanen. Tapi sayangnya ada sekelompok warga, atau bisa juga saya katakan segelintir warga ya, karena ternyata cuma 12 warga yang mengajukan somasi atas didirikannya tenda ini. Karena dianggap tidak memenuhi izin karena kompleks perumahan ini adalah ruang terbuka hijau katanya. Benarkah demikian begitu ya? Kenapa sampai mensomasi dan mengultimatum dalam waktu 3 kali 24 jam tenda ini harus dibongkar begitu? Kok bisa begitu ya? Dan bukan hanya itu, mereka juga menggugat, PT-UN-kan Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah memberikan izin pendirian masjid ini. Wah, luar biasa ya. Kita langsung akan membahasnya saat ini bersama narasumber. Kebetulan sudah ada panitia pembangunan Masjid At-Tabayun ini. Sudah ada Pak Marah Sakti Siregar ya. Kemudian ada Bang Ilham Bintang, ini juga warga di sini ya, di kompleks perumahan. Kemudian ada bendahara ini ya, Pak Erlangga. Pak Erlangga di bendahara panitia. Warga TVM juga. TVM. Warga di sini juga ya, di kompleks Villa Meruya ini. Dan memang pembangunan masjid ini swadaya. Ya. Warga itu udah jelasin, warga TVM Jakarta, warga TVM Tangerang. Jadi ada 2 wilayah di sini. Oh, terbagi 2 wilayah. Iya. Karena ini termasuk 2 wilayah. Wilayah. Ini Jakarta. Jakarta. Tanahnya Jakarta. Tanahnya di Jakarta, tapi kompleks perumahannya ini. Oke. Dan ini masjid ini adalah benar-benar swadaya masyarakat ya, yang sudah. Nah, ini kita akan membahasnya bagaimana pembangunan masjid ini kok bisa terkendala sampai-sampai ada di Jakarta orang yang harus terpaksa nih ya sholat di dalam tenda seperti ini ya. Kita akan membahasnya dengan Pak Marah. Seberapa lama sih sebenarnya izin ini sudah diurus? Sebenarnya apa kendalanya kok sampai harus mendirikan tenda? Baik, Mbak Rahmat, terima kasih. Sebenarnya kalau izin dari gubernur tentang pemakaian areal tanah ini itu sudah keluar sejak 9 Oktober 2020. Nah, kemudian oleh gubernur kami diminta untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Jadi bukan diberikan gratis ya. Oh, tanah sewa, ini? Ya, sewa-nyewa itu harganya tuh waktu itu mahal, tapi karena itu untuk rumah ibadah, itu dapat harga sekitar 70 juta untuk 5 tahun. Kami waktu itu mengajukan keberatan, nawar, karena kan nggak mungkin seperti itu. Akhirnya dapat setujuin membayar sekitar 18 juta untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun, per 5 tahun. Itu sudah diproses juga. Nah, kami bahkan sudah membayar, karena sebelum kami menandatangani perjanjian dengan BPAD, Badan Pengelolaan Aset Daerah, yang dipimpin oleh Bapak Pujiono, nah, kami diminta untuk bayar dulu. Store dulu ke kas DKI, kas Pemda, itu sekitar 18 juta. Baru setelah saya melaporkan ada sudah bukti store ke Bank DKI, kami melakukan perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa itu sudah terjadi sekitar tanggal 20-an Oktober itu. Tahun jadi secara resmi sebenarnya tanah ini sudah menjadi hak kami, warga muslim. Sudah disewa. Nah, pemakaiannya ya untuk 5 tahun ke depan. Yang menyewakan Pemprov DKI. Nah, ini yang jadi setelah izin diurus sudah lama kabarnya mengurus perizinan ya. Berapa lama itu waktu? Kami mengajukan permohonan itu 18 Juli 2018. Nah, keluar mula-mula alih fungsi dulu, karena dulu itu disebut-sebutin daerah lahan hijau, ruang terbuka hijau, dialih fungsikan menjadi ruang coklat untuk pendidikan dan rumah ibadah. Nah, itu prinsipnya itu keluar 26 September 2019.
Kemudian kami diminta lagi untuk memproses ke Citata, ke BPAD, ke BNPST pembangunan satu pintu ya, pelayanan terpadu satu pintu, dan kemudian itu untuk UMB. Itu semua diproses sampai akhirnya konkret 9 Oktober 2020 Gubernur mengeluarkan SK. Nah, itu jadi ini sebagai gambaran aja ya bagi publik, ternyata tidak mudah loh mendirikan masjid itu. 3 tahun ya Pak ya berarti ya? Hampir seluruhnya hampir 3 tahun. Ini nah, sorry, tapi saya ada satu mohon lagi izin ini saya nggak pakai masker ya kan, jaga jarak deh kita. Saya tambahkan bahwa selain izin dari pemerintah provinsi tadi, kami juga diharuskan untuk mengikuti peraturan gubernur nomor 83 tahun 2012 tentang prosedur pendirian rumah ibadah. Nah, itu juga di situ banyak juga itu aturannya. Itu yang membuat lama. Nah, karena antara lain intinya kami diminta untuk bisa membuktikan dengan KTP dan tanda tangan ada minimal 90 warga pengguna rumah ibadah. Plus 60 warga yang mendukung, termasuk di antara warga itu adalah para tokoh. Ketua-ketua RT, ketua RW, LKMD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Ya. 60 itu kami bisa berhasil buktikan semua, dapat bahkan lebih dari target itu. Nah, karena ternyata di sini memang berapa sih kan disebut minoritas penghuni muslimnya, tapi berapa sih kira-kira total rumah yang ada di sini 550 KK ya, 550. Jadi kalau 10-15% daripada itu kan bisa dihitung tuh. Ada itu yang kami dapatkan. Dan kemudian ada asisten rumah tangga biasanya, ada satpam begitu ya. Di tiap rumah itu pasti ada asisten rumah tangga, ada supir, ada satpam, ada keamanan atau apa yang itu kalau itu di total memang lebih lah. Jadi kami waktu terakhir itu dapatkan seluruhnya itu ada 236 pendukung. Ya, itu pengguna sekitar 100-an, pendukung total karena bukan hanya warga di sini tapi di seputar Tapi ini sudah aktif ya, aktivitas terus. Itu baru aktif mau Ramadan itu, Mbak Rahma. Jadi ketika mau Ramadan kami juga nggak dapat izin, kami nggak bisa bangun apa segala macam karena belum ada, masih pandemi lah macam-macam gitu ya. Nah, akhirnya kami berinisiatif membangun tenda untuk tempat selama Ramadan ini kami beribadah di sini lah kira-kira gitu. Dan itu kami beritahukan kepada ketua RW. Nah, kemudian juga tembusannya kepada ketua RT. Nah, itulah yang buat rame itu ketika mereka sudah menggugat, kami tenang aja, nggak ada masalah. Proses hukum silahkan aja dilawan secara hukum. Tapi ketika ada somasi kepada kami, itu menurut kami itu agak melukai. Agak arogansi gitu ya. Karena apa perintahnya dari kami dituduh melanggar peraturan karena memakai ruang ini, kemudian melakukan penebangan pohon. Sebenarnya ada 5 pohon kecil-kecil sebenarnya. Itu nanti bisa dibuktikan. Kemudian dia perintahkan ultimatum bahwa kami harus mengosongkan tanah ini, artinya membongkar tenda ini kami pakai untuk ibadah. Itulah yang membuat emosi ya. Tapi kami tetap tenang karena bulan puasa, kita tetap menahan diri, tapi berita ini tersiar kemana-mana. Nah, itu ada sekelompok warga yang menggugat agar dalam waktu 3x24 jam tenda ini dibongkar begitu. Ya, nah, betul. Itu ternyata yang memberi ada kantor pengacara Hartono dan rekan ya yang mengajukan somasi itu. Nah, itu kuasanya ada beberapa warga yang menguasakan ke Kalau Hartono. dia menyebut dalam somasinya kepada gubernur dan kami, dia mewakili 268 KK warga. Mayoritas lah kira-kira itu. Jadi ada pertimbangan seperti itu. Nah, tapi kami ragu karena itu sebenarnya angka itu sebenarnya bisa keluar dari adanya suatu pertemuan dengan kami di sini sebelumnya. Nah, bahwa ada opsi yang diapakan kepada warga seluruhnya sih, memilih di sini atau memilih di site plan lama. Di Komplek Blok D. Ya, di Blok D yang samping sekolah St. John itu. Nah, jadi itu angka itu kami yakin itu dari situ. Tapi kan biasanya mengumpulkan tanda tangan itu mereka berhasil mengumpulkan tanda tangan warga tidak? Saya nggak yakin. Kalau kami yakin. Kalau kami itu ada KTP-nya, fotokopi KTP, dan itu lama sekali. Enggak, kan mengatakan warga terganggu atau mengajukan somasi, mewakili warga itu kan harus ada tanda tangan warga yang diwakili begitu. Mereka memberi tanda tangan. Si pengacaranya hanya mensomasi kami, tidak menyertakan itu. Dia hanya menyatakan dia mewakili mayoritas warga di TVM ini yang menyatakan menentang istilahnya loh, menentang atau menolak. Nah, padahal dulu enggak. Tapi tanpa tanda tangan warga yang dimaksud ya. Jadi bisa dikatakan klaim sepihak dong, belum tentu betul, ya. Betul. Karena kalau dibilang warga Taman Villa Meruya, kami juga kan. Iya. Taman meskipun kami rata, kami juga Taman Villa Meruya gitu ya. Nah, ini ke Bang Ilham Bintang ya, karena kok sampai digugat
digugat sampai suruh menggusur ini masalahnya mungkin karena dianggap, ya kita tahu ya saat ini dikhawatirkan masjid itu kan ini mayoritas non-muslim. Kalau masjid itu kan kadang-kadang sekarang kan lagi banyak dibahas toa masjid yang mengganggu, atau ada pedagang, atau nanti akan ada orang luar datang. Seperti itu mungkin mereka khawatir. Pernah dibicarakan nggak itu Bang Ilham? Pernah, saya hadir pada waktu rapat pertama itu, 3 November 2019. 3 November 2019. Di kantor ini, di kantor RW ini. Dibahas tentang, bahkan ada yang buat saya agak risiko mendengarnya ya, agak nggak berkenan itu mendengarnya. Nanti masjidnya jorok, ya kan, gaduh, nanti suara azannya mengganggu, terus parkirannya Macet. bikin macet. Kita bilang masjid itu nggak pernah dibuat untuk bikin gaduh, dan tidak pernah ada masjid bikin gaduh. Justru yang sebaliknya, kalau ada orang yang gaduh, yang ngaco-ngaco, suruh ke masjid supaya tenang. Itu yang pemahaman kita. Nah, yang kedua, kalau dia mengatakan suara azan, ya pasti ada azan. Dan kalau ada azan itu, saya kira waktu-waktunya Anda nggak di rumah deh. Atau paling nggak Anda masih tidur. Misalnya azan subuh, pasti Anda ketiduran. Yang dengar itu yang muslim, yang subuh. Terus azan zuhur misalnya, Anda pasti di kantor sampai asar. Ya kan? Azan maghrib, saya kira TV sendiri pun menyiarkan azan maghrib. Ya kan? Azan isya demikian juga. Jadi kalau itu nggak usah dipersoalkan, pasti juga kita tahu. Tapi khawatir macet atau banyak orang luar datang. Kalau macet, karena nanti orang luar banyak yang masuk. Di seluruh dunia, masjid itu tidak pernah dibuat eksklusif hanya untuk warga setempat di mana masjid itu berdiri. Sama dengan gereja, di sebelah sini depannya Taman Villa ini, depan atau sebelahnya Taman Villa, itu gerejanya sekitar 2000 meter Mbak luasnya. Saya yakin tidak sampai 10% warga Kristiani yang tinggal di situ. Buktinya apa? Setiap ada hari kebesaran agama itu, Natal apa segala macam, yang datang itu ratusan mobil parkir di depan rumah kami. Nggak ada masalah. Artinya mereka juga warga jemaahnya itu datang dari mana-mana. Nggak, lalu kemudian parkir. Kita tidak mengganggu, malah satpam-satpam di sini tanpa diminta turun tangan mengatur parkirnya mereka. Ya, itu sebabnya waktu ketua RW kami, Irjen Pol Dr. Burhanuddin Andi, dia bilang waktu menjawab itu, dia ngomong, lah kenapa nggak Anda ikut cari pahala? Kami bikin masjid coba cari pahala, Anda warga di sini toleran, cari pahala juga, jagain parkirnya dong, kan bisa gitu. Nah, satu. Yang kedua Mbak Rahma, jumlah kita warga muslim kepala rumah tangga itu mungkin cuma 300. Tapi saya jamin di 500 kepala keluarga yang non muslim, itu pasti ada satu muslimnya. Ada pembantunya, belum lagi menghitung supirnya atau tukang kebunnya. Terpikir sama kita ini tinjauan sosial kultural, sosial budaya. Apa terpikir nggak oleh mereka itu bahwa ketika mereka menggaji, mempekerjakan katakanlah ASN, asisten rumah tangga itu, mereka bayar gajinya tidak sekaligus untuk menghalangi hak beribadah para ASN itu dan supir-supirnya. Tinjauan kedua dari segi sosial budaya, ini pertama kalinya dalam sejarah hidup saya ketemu tetangga kok tega gitu ya. Kita riku loh, ya, wisi sekali untuk menyinggung tetangga itu, apalagi yang berkaitan dengan soal agama yang sangat sensitif. Tidak ada kamu kami, itu enggak? Kakek saya pendiri masjid juga, tapi tidak ada yang diajarkan untuk apa, intoleran terhadap agama lain. Ini tega tetangga. Nih kalau bikin judul tetangga kok gitu ya? Iya, dalam sistem nilai kita, sistem nilai budaya kita Mbak, tetangga itu nomor 1 loh. Di atasnya keluarga. Betul apa? Iya. Di atasnya keluarga. Siapa yang menolong tetangga itu kalau bukan tetangganya? Tengah malam nggak mungkin tetangganya, keluarganya bisa datang segera. Tetangga. Tapi ini terjadi dan kita menelan itu. Tapi begini Bang Ilham, alasan mereka kebanyakan ini sebenarnya bukan masalah agama. Mereka hanya keberatan karena ini sebenarnya ruang terbuka hijau yang seharusnya nggak ada bangunan. Kok tiba-tiba dibangun masjid, begitu kata mereka kan. Nanti Pak Mara yang jawab dan Pak Erlang jawab. Tapi saya cuma melanjutkan lagi. Saya berpikir mencoba memahami mereka gitu. Mungkin masyarakat yang menggugat ini adalah masyarakat yang sama sekali
belum punya pengalaman menjabat jabatan publik gitu. Misalnya jabatan publik ketua RT. Ya. Nah, ketua RT ini mestinya kan dia mengayomi semua warga. Namanya rukun tetangga, RW rukun warga, dan dia punya posisi itu adalah aparat terdepan dari pemerintah Provinsi DKI. Jadi bayar gajinya. Mestinya tidak ikut menjadi partisan, tidak ikut mengacaukan, tidak ikut mengadu domba publik itu. Ini segera informasi yang mengajukan somasi adalah RW dan RT-nya. RT ya. Nah, jumlahnya 12 orang. Kalau mau dihitung banyakkan keluarga saya yang tinggal di sini. Saya keluarga Bati aja 16 orang, Mbak Rama. Ya, ditambah pembantu sama ini 25 orang. Nah, kalau mau frontal kan bisa itu 25 lah 12. Jadi yang memberi kuasa ke pengacara Hartono itu 12 orang. 12 orang. Tadinya mau dia wakili semua warga, tapi kan syaratnya itu harus punya KTP dong kalau mau proses hukum gitu. Iya. Sampai cuma 12. Nah, saya mau teruskan lagi. Bayangkan ya, jadi saya mencoba mengerti. Ini orang baru punya kekuasaan. Tapi pesan dari peristiwa ini Mbak Rahma, bayangkan kalau mereka diberi kekuasaan dengan alat pemaksa. Bukan lagi mengancam kita, mungkin benar-benar dibongkar ini. Alat pemaksa maksud saya, dia punya wewenang polisional Pak, bertindak. Bukan lagi somasi mungkin. Mungkin kita udah didata dengan tanah ini. Nah, ini kan berbahaya kepemimpinan di sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kehidupan Pancasila gitu. Makanya hati-hati dong Bang milih pemimpin. Makanya. Ya, tetapi ini tadi tuh Pak Erlangga, sebenarnya alasan mereka begitu ya, karena ini lahan ini diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau yang harusnya tanpa bangunan, begitu Pak Erlangga. Ya, memang Mbak, jadi alasan mereka mungkin ada benarnya juga. Namun dibalik itu semuanya ini kan kita warga Muslim ini kan juga memerlukan tempat ibadah yang lebih representatif dan lebih strategis di dalam suatu wilayah, sehingga tempat ibadah atau masjid tersebut bisa langsung menjadi tempat siapapun juga yang sedang ada dan sedang melewati di wilayah tersebut atau di daerah tersebut. Jadi dengan demikian, apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mara yang berkaitan dengan pengalian fungsi RTH tersebut menjadi daerah menjadi berwarna coklat, sehingga panitia ini diberikan hak untuk melakukan atau membangun tempat ibadah di wilayah yang sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh karenanya dengan demikian seyogianya seharusnya teman-teman atau tetangga yang memiliki toleransi di dalam kehidupan beragama di negara berpancasila ini tentunya harusnya bisa memahami dengan kondisi tersebut. Karena apapun juga yang namanya tempat ibadah itu salah satu kebutuhan pokok ya di negara Pancasila ini. Karena apa? Karena disitulah warga khususnya Muslim bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dan bisa bersosialisasi dalam menghadapi berbagai macam permasalahan sosial. Ya. Sosial di warganya sendiri. Tidak hanya untuk warganya sendiri, mungkin juga untuk warga yang lain. Dengan demikian maka kerukunan ini benar-benar bisa terjaga. Dan kami juga bisa menyadari bahwa hidup itu kan tidak hanya untuk eksklusif untuk agama kita sendiri, tapi kita juga bisa menghargai mereka. Oleh karenanya di dalam pengoperasian nantinya juga kita memahami lah rambu-rambu itu, dan jangan sampai mereka juga merasa terganggu atau merasa ada sesuatu yang kurang nyaman di situ. Jadi segala sesuatunya harus kita diskusikan, kita bahas. Jadi dengan demikian maka kita selalu tidak ada rasa sungkan atau rasa tidak enak di dalam bermasyarakat, di dalam rumah tangga, di dalam komplek Taman Film Merah ini. Itulah harapan-harapan kami. Tapi ini ya Pak Marah, sebenarnya ini kan sudah keluar izinnya, sudah mengantongi izin dari Gubernur DKI, begitu ya. Itu artinya fungsi ruangan ini sudah dialihkan begitu ya, bukan ruang terbuka hijau lagi begitu. Inilah yang kami bilang, kami ketawa aja karena akhirnya kan alasan itu kan cuma semacam lip service aja, pembenaran daripada karena RTH itu mendadak RTH aja nih, tiba-tiba ketua-ketua RT ngerti itu ya. Nah, karena prinsip dasarnya dia nggak berapa paham. Karena saya akan bilang, kalau kita merujuk secara hukum ya, secara hukum merujuk apa itu RTH, itu di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2017 diatur jelas. Pasal 1, pasal 2 menjelaskan bahwa ini ada ruang terbuka hijau itu adalah ruang yang
luas ya, terbuka, ada bujub apakah peta atau apa segala macam, dan ditumbuhin tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan untuk resapan air, apa segala macam itu untuk itu, dan tanpa bangunan. Kami semuanya warga di sini 20 tahun yang lalu membangun ini, kantor RW ini tanpa izin. Oke. Karena memang ada kebutuhan waktu itu. Oke, sebagai informasi ya, buat publik bahwa di ruang terbuka hijau ini tempat berdirinya Masjid Tabayun ini juga berdiri, juga dibangun di lokasi yang sama, lahan yang sama. Dibangun kantor RW, juga di ruang terbuka hijau juga, begitu ya. Betul. Tapi ada izin dari Nggak gubernur nggak? nggak ada. Karena itu kami tahu, karena itu ketika kami mencari tanah untuk bangunan masjid kami, itu nggak muncul, nggak ada. Yang ada jatah 312 meter persegi, itu namanya rumah ibadah untuk 6 agama. Yang Itu di Blok ada. D itu yang di Blok D, disarankan mereka. Yang disarankan itu. Itulah yang katanya mau diminta izinnya untuk bisa ditambahkan lokasinya dan sebagainya, luasnya ditambah atau sebagainya. Tapi izinnya nggak muncul-muncul. Karena begitu. itu kami bilang ya kalau mau diizin silahkan aja. Mana kesepakatan yang disebut Pak Ilham tadi tanggal 3 November 2019 itu adalah seperti itu. Ketua RW mengatakan karena jangan tajam, jangan terjadi perbedaan yang akhirnya bisa negatif, masing-masing aja. Mereka yang mau mengusulkan ke tanah setline lama yang di Blok D, silahkan urus izinnya. Nah, tapi dengan syarat bahwa luasnya sama dengan sini. Nah, kami persilahkan juga mengurus izinnya. Yang belum ada kan, baru alih fungsi disepakati ya, diizinkan. Tapi izin sesungguhnya belum. Nah itu sama-sama mengizinkan kami seperti saya ceritakan itu setengah mati juga itu ngurusnya. Bolak-balik. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan ya dari kubu RW, RT yang menginginkan agar masjid dibangun di Blok D, agar dipersilakan mengurus izin, sementara di sini juga mengurus izin. Siapa yang lebih dulu, mereka lah yang akan bangun masjid, dan terbukti ternyata kami yang lebih dulu selesai dan di sana tidak kunjung selesai izinnya, begitu. Itulah alasannya begitu ya. Tetapi ini yang lucu ya, bukan hanya sampai di situ, bukan hanya warga Meruya saja yang disomasi, tapi ini Gubernur DKI Anies Baswedan pun digugat di PT UN kan ya Pak ya? Betul. Oleh Abah Hartono dan rekan ini. Luar biasa. Bagaimana RT bisa menggugat gubernur? Kita akan bahas sesaat lagi.